berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Tidak bosan-bosan saya menemui Anda, dan mudah-mudahan Anda pun tidak bosan dengan kehadiran saya. Terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Pada kesempatan kali ini kita bincang santai saja. Saya mendapatkan kiriman video yang menarik berkenaan dengan Syarifah. Mestinya mungkin yang lebih pas Habibah ya, karena kan kaum laki-lakinya disebut atau akrab disapa atau mengaku Habib, atau jamaknya Habaib. Mestinya kaum muannasnya itu Habibah, tapi karena umum disebut Syarifah, baiklah kita mengikuti istilah yang sudah kadung muncul, dan kita simak video terkait dengan Syarifah. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah, kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Waliyahulillah, gimana ente mau dapat syafaat? Al-Habib Salim, guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Berat kali bagaimana mendapatkan syafaat Nabi sementara kita berani-beraninya mengawini Habibah. Bisa begitu ya? Dan ibadahnya tidak diterima ila yaumil qiyamah, kecuali bisa mengembalikan keperawanannya si Habibah itu tadi. Berat kali bos. Ini sebenarnya persoalan yang sudah lama, bahkan ya beberapa bulan lalu itu muncul video pengakuan dari seorang kiai yang dipaksa bercerai dengan istrinya yang Syarifah itu karena dihukumi tidak sah, sehingga hubungan keduanya dianggap berzina. Padahal persoalan ini adalah persoalan kafaah, persoalan sekufu, persoalan kesepadanan lah ya. Walaupun ini adalah ranah fikih sebenarnya, dan yang saya tahu memang terjadi perbedaan pendapat. Dan persoalan ini juga sudah banyak dikupas oleh kawan-kawan, saya tidak akan mengupasnya lebih jauh. Hanya saja hal-hal seperti ini ya ada kesamaan dengan tradisi di kita, seperti apa ketika mau menikahi seseorang ada bebet bobot bebet yang begitu ya. Tapi kalau sampai dihukumi berzina, ini saya tidak habis pikir. Apalagi dikatakan ibadahnya tidak diterima, tidak akan dapat syafaat. Ini doktrin atau ajaran agama. Kasihan juga nanti Syarifahnya kalau sudah kadang mencintai yang bukan Habib, lantas gimana Pak Habib? Apa iya nggak sama sekali nggak ada rukhsah, nggak ada pengecualian, dipukul rata seperti itu? Aduh, ngeri kali bos. Dan kalau kita menyimak dari apa yang disampaikan seseorang dalam video tadi, dalilnya kan yang digunakan adalah pendapat Habib, bukan sabda Nabi, bukan pernyataan jumhur ulama atau ijma ulama, tapi seorang Habib, guru dari seorang Habib. Nah, ini mengingatkan saya kepada salah seorang ustadz penceramah ya di Jakarta. Saya tidak sebut namanya, ketika satu panggung dengan seorang Habib, dia nampaknya kesel. Dia bilang di panggung itu, aneh gedeg ma ente beb, masalahnya keluarga ente maunya cuma jadi mantu doang, gak pernah mau jadi mertua dari orang-orang kami.
Itu candaan tapi ya cukup nyelekit juga ya. Nah, kalau saya secara pribadi daripada ribet yang seperti disampaikan tadi, mending cari yang nggak ribet lah. Misalkan yang seperti ini nih. Nah, kalau seperti yang barusan ini, energik, cantik, dan wow, asli Indonesia. Saya yakin asli Indonesia ya. Itu tergantung kita dengan dianya lah. Tidak ada urusannya dengan ibadah diterima atau tidak. Dan gak ribet tentunya, kalau dia mau ya oke, nggak mau cari yang lain kan, seperti itu ya. Dan terkait dengan persoalan wanita, saya juga sebenarnya merujuk pula pada pendapat seorang Habib, yakni Habib Ahmad Albar. Memang benar aku akui wanita Indonesia ada lebihnya, soal kepribadiannya takkan diragukan lagi, dan seterusnya. Ya demikian sahabat-sahabatku sekalian, sekedar salam sapa dan informasi ringan, mudah-mudahan ada artinya dari apa yang saya sampaikan tadi, dari video yang saya putarkan. Anda bisa menilainya sendiri. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.